Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Riani. Di sini saya akan menjadi pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai karakteristik kepemimpinan pendidikan berbasis Islam. Menurut Antonio yang dikutip oleh Jaja Jahari dan Amirullah Sarbani, bahwa belajar dari Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin sistem pendidikan yang holistik memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu ikhlas, jujur, walk the talk, adil dan egaliter, akhlak mulia dan tawadu, berani, jiwa humor yang sehat, sabar dan menahan amarah, menjaga lisan, sinergi dan musyawarah. Dalam konteks Islam, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW merupakan tauladan ideal bagi semua level kepemimpinan, termasuk bagi kepala sekolah sebagai pemimpin satuan pendidikan. Empat karakter utama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu siddiq, amanah, patonah, dan tabligh, yang menjadi keharusan bagi kepala sekolah untuk diinternalisasikan dalam gaya kepemimpinan yang dikembangkannya di sekolah. Menurut Al-Ghazali, dalam buku Sajali, kriteria pemimpin antara lain yaitu dewasa, memiliki pikiran sehat, bukan hamba sahaya, laki-laki, memiliki mata dan telinga yang sehat, nyata kekuasaannya, memiliki pemikiran cerdas dan kreatif, suka bermusyawarah, menerima saran dan kritik, berilmu, dan dapat mengendalikan diri dari perbuatan tercela. Sekian dari penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Atika Wahyuni. Baik, saya Atika Wahyuni akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih kepemimpinan itu. Jadi, kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk menyeru, mengajak, mendorong, sampai mengikuti apa yang telah ditetapkannya untuk mencapai tujuannya. Nah, jika dilihat dari judulnya yaitu kepemimpinan perempuan, apakah bisa seorang perempuan menjadi seorang pemimpin? Ya, tentu saja bisa. Bahkan di Indonesia sendiri sudah banyak contoh-contoh seorang pemimpin adalah seorang perempuan. Contohnya, kepala sekolah, kepala dinas, kepala desa, sampai presiden pun adalah seorang perempuan. Namun di Indonesia sendiri masih banyak stigma yang mengatakan bahwa tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena perempuan ujung-ujungnya di dapur. Nah, benar begitu bukan? Jadi stigma ini masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Oleh karena itu, pendidikan perempuan cenderung jauh lebih rendah dibanding pendidikan seorang laki-laki. Jadi, membuat seorang perempuan sangat sedikit menjadi seorang pemimpin. Namun, di Indonesia sendiri dapat kita lihat beberapa contoh. Nah, salah satu contohnya yaitu mantan Menteri Perikanan Indonesia, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Dapat dilihat dari beliau, yaitu beliau merupakan seorang pemimpin yang tegas, berwibawa dalam memerintahkan anggotanya gitu. Menjalankan perintahnya sesuai dengan arahan atasan. Dan beliau juga memiliki jargon tenggelamkan. Nah, apa yang ditenggelamkan yaitu kapal yang memasuki wilayah Indonesia, pastinya mencuri perikanan Indonesia. Jadi, untuk seluruh perempuan di Indonesia dapat mencontoh beliau, bahkan menjadi pedoman bahwa perempuan itu tidak hanya di dapur, perempuan juga dapat menjadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana sih pandangan Islam terhadap kepemimpinan perempuan? Dalam konsep ini, perempuan dapat menjadi seorang pemimpin. Namun banyak juga seseorang yang beranggapan bahwa laki-laki lebih pantas menjadi seorang pemimpin dibanding perempuan dengan alasan imam sholat adalah seorang laki-laki. Ya benar, karena dalam Islam imam sholat haruslah seorang laki-laki. Nah, dalam Islam sendiri sudah tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi seorang pemimpin.
Nah, dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa seorang perempuan dapat juga menjadi seorang pemimpin dalam konsep yang luas seperti pemimpin pemerintahan, pemimpin keluarga, pemimpin pendidikan, sampai pemimpin untuk dirinya sendiri gitu. Dan juga tidak ada satu ayat pun yang membatasi perempuan sebagai seorang pemimpin. Jadi, ayo perempuan-perempuan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, ayo kembangkan bakatmu, kembangkan kemampuanmu untuk menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Di era sekarang ini banyak pemimpin yang salah arah gitu. Seperti perintah-perintah yang kadang tidak masuk akal, yang malah merugikan Indonesia terkhususnya, malah membuat hutang Indonesia semakin bertambah. Jadi, ayo keluarkan bakatmu untuk menjadi seorang pemimpin. Kejarlah cita-citamu agar kamu bisa mencapai hal tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ayu Amalia. Di sini saya Ayu Amalia, selaku pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai struktur organisasi di sekolah. Adapun yang kita ketahui bersama bahwa struktur organisasi sekolah adalah salah satu subsistem dari manajemen sebagai sistem. Nah, sebagai subsistem, maka ia wajib mendapat perhatian yang relatif sama dari seorang manajer, selaku ataupun seperti subsistem-subsistem lainnya, seperti subsistem teknik, informasi, dan lingkungan. Ada beberapa definisi struktur organisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Dale mengatakan bahwa struktur itu adalah mekanisme organisasi. Dan sementara itu, Johnson mengatakan bahwa struktur organisasi adalah tugas-tugas yang diterima oleh setiap personalia, dengan siapa mereka bekerja sama, dengan siapa mereka mengadakan interaksi, dan kepada siapa mereka melaporkan hasil kerjanya. Nah, dari kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah mekanisme kerja organisasi yang menggambarkan unit-unit kerja dengan tugas-tugas individu di dalamnya, beserta kerjasamanya dengan individu-individu lain, dan hubungan antara unit-unit kerja itu baik secara horizontal maupun vertikal. Lalu, apakah pentingnya struktur organisasi di suatu lembaga sekolah? Struktur organisasi di sekolah tentunya memiliki peranan yang penting dalam membuat ataupun mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, dengan adanya struktur organisasi di lembaga pendidikan, tentunya akan membawa pengaruh baik karena sistem kerja yang menjadi terarah dan teratur. Orang akan mengetahui apa tugas dan wewenang kepala sekolah, apa tugas guru, apa tugas karyawan sekolah, dan lain sebagainya. Berikut akan saya paparkan beberapa struktur organisasi sekolah, dimulai dari yang pertama, yaitu kepala sekolah. Tugas pokok dari seorang kepala sekolah adalah bertanggung jawab secara penuh terhadap semua kegiatan yang berlangsung di sekolah, baik itu akademik, edukator, manajer, inovator, leader, dan motivator. Selain itu, kepala sekolah juga bertugas menyusun program kerja sekolah sebagai pembina bagi siswanya, mengawasi kegiatan belajar mengajar, mengawasi pelaksanaan belajar mengajar, mengawasi penilaian belajar mengajar, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni wakil kepala sekolah. Nah, sebagai wakil kepala sekolah, tentu saja orang yang menduduki jabatan ini adalah membantu semua tugas dari kepala sekolah itu sendiri. Jadi, kepala sekolah turut membantu menyusun, membuat, melaksanakan rencana, dan kegiatan di sekolah. Nah, wakil kepala sekolah ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian kurikulum, bagian kesiswaan, bagian hubungan masyarakat, dan bagian sarana dan prasarana. Yang ketiga merupakan wali kelas. Wali kelas juga mempunyai tugasnya tersendiri, yakni membuat catatan khusus tentang siswa dari kelasnya, mengisi daftar hadir, mengisi daftar kumpulan nilai siswa, membagikan buku laporan hasil belajar siswa kelasnya, mencatat mutasi siswa kelasnya, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu guru. Guru mempunyai tugasnya melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, yakni membuat perangkat pengajaran, melaksanakan program studi, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar mengajar, melaksanakan analisa hasil ulangan harian, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah guru bimbingan konseling. Nah, guru bimbingan konseling mempunyai tugas menyusun program dan dalam pelaksanaan bimbingan konseling.
koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa, memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa, memberikan saran dan pertimbangan pada siswa, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tata usaha. Tata usaha bertugas melaksanakan ketata-usahaan sekolah. Biasanya penyusunan program kerja tata usaha sekolah, pengelolaan keuangan sekolah, penyusunan statistik sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yakni pustakawan. Tugas seorang pustakawan antara lain mengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, membuat perencanaan untuk mengadakan buku, media elektronik, atau bahan pustaka lainnya. Nah, demikianlah materi tentang struktur organisasi yang dapat saya sampaikan, dan demikian pula penjelasan materi dari kami pada video kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.